Bapak Ibu sudah mendengar ya seminar Logos. Sekarang mungkin itu Logos yang ke-23 kah, 24 kah? Nah, di situ dijelaskan bahwa Yesus sebagai juru selamat. Ini pengertiannya adalah Yesus itu adalah manusia biasa yang tidak berbeda dengan Adam. Lalu di tengah jalan Allah menyempurnakan Yesus. Melalui apa Allah menyempurnakan Yesus? Melalui penderitaan-penderitaan. Sehingga dengan perjuangan yang luar biasa, maka Yesus itu tak bercacat, dia sempurna, maka dia layak menjadi juru selamat. Ini Pak, beda sekali dengan konsep inkarnasi yang barusan kita dengar. Yohanes pasal 1 ayat 14, kai hologos sark egeneto, dan firman itu menjadi manusia. Pertanyaannya, kenapa Allah perlu menjadi manusia? Kepentingannya satu Pak, supaya di ayat 18 dia bereskenosen, bertabernakel, tinggal di antara manusia, dan visi misi Yesus lahir di Bethlehem bukan untuk beranak cucu, bukan untuk mencintai wanita-wanita, bukan untuk holiday, bukan untuk yang lain. Apa itu? Sejak awal Yesus telah menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia mati untuk menebus dosa manusia. Sejak awal. Makanya teori-teori yang mengatakan Yesus itu sepertinya berdosa karena berulang kali Yesus itu ingin lari dari penyaliban. Saya katakan tidak ada niat Yesus untuk lari dari penyaliban. Maka sejak awal dia melayani 3 tahun 4 bulan, puluhan kali dia menjelaskan visi misinya kepada murid-murid. Anak manusia harus menderita, anak manusia akan mati, anak manusia akan diserahkan kepada ahli Taurat. Yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca narasi Injil, 3 hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkata apa kepada murid-murid? Ayo kita ke Yerusalem, karena di sanalah anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan dibunuh. Benar enggak? Ini aneh sekali. Karena Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan disikat, di Yerusalem dia akan dicambuk, di Yerusalem dia akan ditangkap, akan disidang, akan diadili, akan disalibkan, akan dibunuh. Dia bukannya menjauhi Yerusalem, tapi mendekati Yerusalem. Kalau Bu Mariana tahu di sana nanti macet, nanti di sana saya dapat masalah, masih dekati atau jauhi Bu? Pasti jauhi. Kalau sampai kita tahu nanti di sana saya ketabrak kereta api, bila perlu kita tidak usah keluar rumah supaya tidak ketabrak kereta api. Nah, maksud saya gini, bahwa konsep inkarnasi itu sangat erat kaitannya dengan penyelamatan. Maka Yesus tidak menjadi juru selamat karena dia berjuang menjadi juru selamat. Tapi Yesus menjadi juru selamat karena memang Allah menjadi manusia, tujuannya supaya menyelamatkan manusia. Itu yang saya katakan. Tidak mungkin kalau kita berbicara juru selamat, tidak mungkin hanya berbicara kealahannya. Karena kalau berbicara kealahannya, Anda tidak bisa meneteskan darah. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan apa Pak? Hampir sebagian besar korban itu darah. Kenapa disebut hampir sebagian besar? Kenapa tidak semua korban itu adalah darah? Artinya tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan. Itu Ibrani 9 ayat 21-22. Karena dalam perjanjian lama kita tahu sebagian besar korban itu memang harus mencucurkan darah ya. Kalau dia kaya, dia pakai kambing, jantan dan seterusnya. Kalau kurang kaya, dia bisa pakai apa itu? Kambing betina. Kalau miskin dia pakai burung. Nah, korban-korban ini kan menumpahkan darah. Tapi kalau dia tidak punya sama sekali bisa apa? Apa korban yang tanpa menumpahkan darah? Tepung. Benar? Ada di situ Pak, tepung. Nah, tapi intinya pengampunan itu harus ada korban. Itu maksudnya itu. Nah, sekali lagi kita tidak bisa membicarakan tentang juru selamat kalau hanya berbicara kemanusiaan. Karena kalau Anda hanya mengatakan juru selamat itu hanya kemanusiaan, maka Anda bisa ikut teologi Pak Erastus. Bahwa ini barang adalah manusia biasa, lalu dia berjuang, lalu akhirnya dia layak karena dia tak bercacat, tak bercela,
lalu dia menjadi juru selamat. Atau pilihan yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Yohanes, enarke hen hologos kai hologos en prostonteon kai theos hen hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan Allah lah firman itu. Ayat 14, kai hologos sar egeneto, dan firman itu menjadi manusia. Allah itu menjadi manusia. Inkarne, kalau dalam bahasa Yunani kan sark, ensark. Kalau dalam bahasa Latin nanti menjadi incarne. Kalau dalam bahasa Inggris menjadi incarnation. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi inkarnasi. Artinya Allah di dalam daging. Begitu. Nah kalau kita memulainya dari sini, maka ketika kita berbicara tentang Yesus sebagai juru selamat, maka kita tidak mungkin bisa memisahkan kemanusiaan dan kealahan Yesus. Begitu. Ya, ada banyak sekali dasar untuk meyakini inkarnasi, ya. Ada banyak sekali.